Setelah itu, Luffy dan teman-teman melanjutkan perjalanannya menuju Kastil Bear King untuk menyelamatkan Nami dan merebut kembali Going Merry serta mencuri jam diamond. Ketika wanita itu ingin mengejarnya, dia menemukan sebuah kotak musik yang tidak asing baginya dan langsung menyimpulkan bahwa kotak musik ini adalah milik putranya yang bernama Akisu. Untuk mempersingkat waktu, Luffy dan teman-teman melanjutkan perjalanannya menggunakan parasut dengan memanfaatkan angin yang dikendarai oleh Brodo. Di pertengahan jalan, Honey dan Jack kemudian datang, dan Jack kemudian menyerang dengan melemparkan bola ke arah mereka. Sanji kemudian mencoba untuk menghalaunya, namun tiba-tiba bolanya berubah menjadi bola berduri dan berhasil melukai kaki Sanji yang saat itu tidak memakai sepatunya. Ketika Sanji terjatuh, Brodo sempat menyelamatkan Sanji, namun Honey yang melihatnya langsung menyerang dengan kekuatan buah iblisnya dan berhasil menangkap Sanji. Luffy dan teman-teman akhirnya tiba di depan pintu gerbang kastil markas bajak laut Ram. Luffy dengan kekuatan Gomu-Gomu no pistolnya berhasil menghancurkan gerbang tersebut, dan ternyata di balik gerbang tersebut sudah banyak pasukan bajak laut Ram yang menunggu untuk menyerang Luffy. Zoro kemudian membantu Luffy dengan menggunakan pedang dari salah satu pasukan musuh dan berhasil mengalahkan beberapa pasukan musuh. Sekung Wan kemudian datang dan memberitahu Luffy dan teman-teman bahwa Sanji akan dieksekusi mati. Dengan kekuatan teknologi jetpacknya, dia mengeluarkan gas beracun yang akan melumpuhkan seseorang jika menghirup gas tersebut. Usopp kemudian menghentikan serangan Sekung Wan, dan bodohnya dia malah menahan gas beracun tersebut dengan menggunakan mulutnya yang membuatnya tak sadarkan diri dan tertangkap oleh Sekung Wan. Luffy, Zoro, Brodo, dan Akisu lalu melanjutkan perjalanannya dan masuk ke dalam kastil. Di pertengahan jalan, tiba-tiba Akisu diserang dari belakang oleh musuh yang membuatnya pingsan dan tak sadarkan diri. Dan lagi-lagi di jalan tersebut terdapat sebuah perangkap yang lantainya menuju ke atas yang akan menjepit tubuh mereka. Luffy dan Zoro kemudian mencoba untuk menahan lantai tersebut dengan kekuatan tubuhnya. Brodo kemudian mengungkapkan yang sebenarnya kepada Luffy dan Zoro, kalau Going Merry itu sebenarnya dialah yang mencurinya dan menyerahkannya kepada bajak laut Ram. Namun bukan tanpa alasan Brodo melakukan itu, karena tujuan yang sebenarnya bukanlah mencuri jam diamond, melainkan mengembalikan Akisu ke kampung kelahirannya yang dia yakini di Pulau Clockwork. Dan dia awalnya meyakini kalau bajak laut topi jerami akan bisa mengalahkan bajak laut Ram untuk membebaskan penduduk Pulau Clockwork dari kekuasaan bajak laut Ram. Tapi karena situasinya sekarang tidak memungkinkan untuk bajak laut topi jerami bisa menang, dia lalu memutuskan pergi untuk melawan bajak laut Ram sendirian dan menitipkan Akisu yang pingsan kepada Luffy dan Zoro. Pin Joker kemudian datang untuk menantang Zoro sambil mengingatkan bekas luka di wajahnya kepada Zoro. Pin Joker yang kesal lalu menyerang dengan jurus Hatsatsu Hari Hurricane, dan Zoro langsung menahannya dengan menggunakan tubuhnya. Ketika Zoro akan menyerang, tiba-tiba racun dari serangan Pin Joker sebelumnya bereaksi yang membuat Zoro pingsan dan tertangkap oleh Pin Joker. Akisu yang akhirnya sadar dari pingsannya lalu menanyakan keberadaan Brodo kepada Luffy, yang dijawab oleh Luffy bahwa Brodo pergi sendiri ke atas kastil untuk melawan Bear King.
Tanpa lama-lama, Akisu pun pergi ke atas kastil untuk menyusul Brodo dan meninggalkan Luffy yang sendiri sambil menahan beban lantai yang menjepit tubuhnya. Di tempat lain, Zoro, Sanji, dan Usopp segera akan dieksekusi mati oleh Bear King dengan menggunakan senjata King Cannon yang telah selesai dibuat. Nami kemudian mencoba untuk menyerang Bear King, namun sayangnya usahanya tersebut gagal. Bear King yang marah lalu mengikat Nami bersama Zoro, Sanji, dan Usopp yang akan dieksekusi mati. Belum sempat Bear King menembakkan King Cannonnya, Brodo datang dengan menggunakan lift tepat di depan posisi Zoro, Sanji, Usopp, dan Nami yang membuat Bear King membatalkan eksekusinya. Brodo datang sambil membawa dinamit di sekujur tubuhnya karena dia berniat mengorbankan dirinya untuk memusnahkan semua pasukan bajak laut Trump yang berada di kastil. Bear King kemudian memberitahunya jika Brodo berani meledakkan dirinya, bukan cuma dirinya dan pasukan bajak lautnya saja yang tewas, melainkan seluruh pulau akan hancur karena kunci utama kehancuran pulau berada tepat di bawah kastilnya tersebut. Ketika Brodo lengah, dengan cepat Bear King menyerangnya hingga membuat Brodo sekarat. Pinjoker yang ingin membunuh Brodo, tiba-tiba Akisu datang menyelamatkannya. Luffy yang sedang menahan beban lantai melihat mainan Akisu yang terjatuh dari atas kastil setelah dihajar oleh Pinjoker sebelumnya. Luffy yang menyadari markas bajak laut Trump berada tepat di atasnya, lalu dengan sekuat tenaganya mendorong langit-langit bangunan tersebut, dan akhirnya Luffy bisa keluar dari perangkap itu. Sekeluarnya dari sana, Luffy menemukan dinamit dengan acuh menyalakan dinamit tersebut dan melemparkannya ke arah lift. Dan ledakannya tersebut malah tanpa sengaja malah membebaskan Usopp, Sanji, dan Zoro. Melihat mereka bebas, kru bajak laut Trump pun langsung menyerang mereka. Sekungwan berhadapan dengan Usopp yang mencoba kabur ke atas menuju Going Merry berada, dan Zoro berhadapan dengan Pinjoker. Lalu Sanji berhadapan dengan Jack yang datang menyelamatkan Nami. Dari atas tempat Going Merry berada, Usopp melemparkan sepatu milik Sanji dan juga melemparkan ketiga pedang milik Zoro. Pinjoker pun langsung menyerang Zoro. Dengan cepat, Zoro mengambil ketiga pedangnya yang dipegang oleh Nami dan berhasil menahan serangan dari Pinjoker. Di waktu yang bersamaan, Jack juga menyerang Sanji dengan mengubah tubuhnya menjadi bola berduri. Sanji yang sudah memakai sepatunya kemudian balik menyerang dengan kekuatan tendangan kakinya dan menghempaskan tubuh Jack ke lantai dasar kastil yang membuatnya tak sadarkan diri dan berhasil mengalahkannya. Di tempat lain, Usopp yang berhadapan dengan Sekungwan menggunakan katapel Kabutonya dan mengeluarkan jurus andalannya, Konboshi, membuat Sekungwan terhempas ke udara dan Usopp berhasil mengalahkan Sekungwan. Dan Zoro yang masih bertarung dengan Pinjoker terus menghindar dari serangan yang diberikan oleh Pinjoker. Melihat Zoro yang terdesak, Pinjoker kemudian menggunakan jurus Hurricane-nya. Zoro dengan menggunakan tiga pedangnya lalu menahan serangan dari Pinjoker, yang kemudian Zoro balik menyerang dengan jurus Onigiri, dan Zoro akhirnya berhasil mengalahkannya. Melihat Pinjoker kalah, Hani ketakutan dan mencoba melarikan diri. Namun Nami dengan sangat mudah menangkapnya dengan sebuah toples. Pertarungan antara Luffy dan Bear King pun terjadi. Bear King menyerang Luffy dengan jurus Hot Boiling Special yang berhasil melukai tubuh Luffy. Luffy kemudian balik menyerang dengan kekuatan Gomu-Gomu no-nya, namun tidak mempan terhadap tubuh Bear King yang keras seperti baja.
Brodo kemudian datang berniat membantu Luffy dan menembakkan King Cannon ke arah Bear King. Namun sialnya tembakannya tersebut tidak mengenai tubuh Bear King. Bear King yang marah kemudian menembak Brodo dengan pistolnya. Namun tiba-tiba Akisu datang untuk menyelamatkan Brodo yang menyebabkan dirinya tertembak dan terhempas keluar kastil. Luffy yang marah melihat Bear King menembak Akisu kemudian menyerang menggunakan kekuatan elastisitas tangannya membanting tubuh Bear King. Belum sampai di situ, Bear King kembali bangkit dan menggunakan King Cannonnya untuk menembak Luffy. Namun Luffy malah tidak menghindar, kemudian menangkap peluru King Cannon tersebut dengan kekuatan elastisitas tangannya dan mengembalikan peluru King Cannon ke arah Bear King dengan menggunakan kekuatan Gomu Gomu no Sekru, dan akhirnya Bear King berhasil dikalahkan. Karena ledakan King Cannon juga menghancurkan kunci utama pulau, maka pulau tersebut juga akan hancur dan semua penduduk bersiap-siap untuk menyelamatkan diri masing-masing. Di tempat Brodo berada, akhirnya Akisu tersadar dan selamat karena sebelumnya dia sempat menggunakan pelindung anti peluru di tubuhnya. Tiba-tiba alarm jam diamond berbunyi yang ternyata musiknya sama persis dengan musik yang terdengar dari kotak musik milik Akisu, dan Akisu menyadari kalau sepasang ilmuwan itu juga yang membuat kotak musiknya. Kemudian ilmuwan itu menceritakan alasan kenapa dia membuang Akisu di lautan ketika masih bayi. Hal itu dia lakukan agar Akisu bisa hidup bebas dari bajak laut Ram yang saat itu berkuasa di Pulau Clockwork. Setelah itu alarm jam diamond tiba-tiba berhenti dan seketika itu juga pulaunya mulai hancur. Penduduk dan para bajak laut yang selamat, termasuk bajak laut topi jerami, segera menyelamatkan diri masing-masing dengan menggunakan parasut. Ilmuwan wanita itu kemudian berusaha untuk mengobati Akisu yang terluka. Karena masih canggung, Akisu sempat menolaknya. Kemudian tanpa sengaja memegang tangan ilmuwan itu yang terasa hangat baginya. Dengan malu-malu memanggil ilmuwan itu dengan sebutan ibu. Lalu mereka saling berpelukan untuk melepaskan kerinduan masing-masing. Perpisahan pun tidak bisa dihindari karena Luffy dan teman-teman harus melanjutkan perjalanannya menuju Grand Line untuk mencari One Piece. Sebelum berangkat, rupanya Brodo terlihat begitu sedih karena perpisahannya dengan Akisu. Namun dia berusaha untuk menutupi kesedihannya. Tiba-tiba Akisu datang dan memutuskan meninggalkan orang tuanya dan tanah kelahirannya untuk melanjutkan pertualangannya bersama Brodo menjadi tip brother terhebat di dunia. Dan mereka pun berpisah dengan Luffy dan teman-teman karena harus melanjutkan pertualangannya dengan tujuan masing-masing. Karena Luffy dan kru bajak laut topi jerami sudah melanjutkan pertualangannya, artinya film pun sudah berakhir. Gimana? Film yang sangat seru kan? Mungkin segitu aja teman-teman. Seperti biasa, jika ada yang ingin ditambahkan atau ada kritik dan saran, silakan isi di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang, dan like jika kalian suka dengan video ini, dan share jika video ini bisa menghibur kalian. Oke, sekian dari saya, dan saya ucapkan terima kasih sudah berkenan dan meluangkan waktunya untuk menonton video saya ini. Salam M90.